Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Gereja Katolik merayakan peristiwa Maria diangkat ke surga. Hari raya ini memperingati keyakinan Katolik bahwa perawan Maria, Ibu Yesus Kristus, diangkat ke surga secara jasmani dan rohani setelah akhir hidupnya di dunia. Dogma ini diresmikan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 melalui sebuah pernyataan dogmatis dalam ensiklik Munificentissimus Deus. Bagi umat Katolik, peristiwa ini adalah salah satu dari 4 dogma tentang Bunda Maria. Di antaranya dogma tentang Bunda Allah yang dikeluarkan pada tahun 431 Masehi. Juga dogma tentang Bunda Maria tetap perawan yang keluar pada tahun 649 Masehi. Maria dikandung tanpa noda tahun 1854 dan Maria diangkat ke surga 1950. Apa makna perayaan Bunda Maria diangkat ke surga? Makna perayaan Bunda Maria diangkat ke surga sangat kaya secara teologis dan spiritual. Beberapa makna utamanya. Pertama, kehormatan dan kemuliaan bagi Maria. Perayaan ini menghormati Maria sebagai wanita yang paling suci dan sempurna dalam sejarah keselamatan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Ibu Yesus. Pengangkatannya ke surga menjadi lambang atau tanda kemuliaan dan pengakuan atas ketaatannya yang penuh kepada kehendak Allah. Yang kedua, harapan bagi umat beriman. Pengangkatan Maria ke surga dianggap sebagai jaminan keselamatan bagi umat beriman. Gereja percaya bahwa seperti Maria yang diangkat ke surga, semua orang yang setia kepada Allah juga akan menikmati kehidupan kekal bersamanya setelah kematian. Ini memberi harapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Yang ketiga, kesatuan tubuh dan jiwa. Dalam dogma ini diyakini bahwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Lumen Gentium artikel 59 menulis seperti ini. Akhirnya perawan Maria yang tak bernoda, yang tak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Ini menegaskan keyakinan Katolik bahwa tubuh manusia meskipun fana akan dibangkitkan dan dimuliakan pada akhir zaman. Tubuh manusia bukanlah sesuatu yang harus diabaikan, melainkan perlu dihormati karena akan diubah dan dimuliakan seperti Maria setelah kematian. Poin yang keempat yaitu peran Maria sebagai pengantara. Sebagai Bunda Kristus yang telah diangkat ke surga, Maria dipandang sebagai pengantara yang kuat dan penuh kasih bagi umat manusia di hadapan Allah. Umat Katolik sering berdoa lewat Bunda Maria untuk meminta perlindungan dan bimbingan. Bunda Maria adalah pribadi yang hidup.
sehingga kita atau gereja bisa memohon kepada Yesus melalui Bunda Maria. Bunda Maria bisa membicarakannya atau bisa menyampaikannya kepada putranya atau kepada Allah. Karena dia adalah pribadi yang hidup. Yang kelima yaitu teladan ketaatan dan kesetiaan. Perayaan ini menempatkan Maria sebagai teladan ketaatan kepada kehendak Allah. Kehidupannya yang penuh dengan iman dan ketaatan menjadi model bagi semua orang Kristen untuk mengikuti jejaknya dalam mengabdi kepada Allah dengan setia. Dan akhirnya semoga Hari Raya Maria diangkat ke surga ini memberi kita harapan besar agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan dan berusaha mencari kesatuan abadi dalam kerajaan surga. Hiduplah dalam ketaatan, kerendahan hati, iman yang serius kepada Allah, dan melaksanakan kehendak Bapa dengan taat dan setia seperti Bunda Maria. Sehingga pada akhirnya, sebagaimana Bunda Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya, ini pula yang akan menjadi nasib gereja di masa depan.